Orang ini berjongkok untuk minum obat, lalu latihan beban lagi. Bersiap menikmati masa pensiun. Pistol diarahkan tepat ke arahnya. Orang-orang lain mengambil satu tembakan masing-masing, menjatuhkannya di tempat. Tubuh adalah pembunuh kelas atas. Meninggal dengan cara sembrono. Dan orang di belakang adalah bos dia. Alasan dia melakukan itu, ini untuk menghemat uang untuk pensiun. Perusahaan pembunuh ini dulunya sangat berkembang. Sekarang akan bangkrut. Untuk menyelamatkan perusahaan, bos segera membuka rapat di malam hari. Dia mengatakan kepada semua orang, sesuai aturan perusahaan, karyawan berusia di atas 50 tahun harus pensiun. Namun sebelum berangkat, akan menerima manfaat pensiun yang cukup besar. Jika si pembunuh mati sebelum menerima uang, maka uang itu secara otomatis dikembalikan ke perusahaan. Mengenai parameter uang ini, bos siap untuk membunuh. Tapi gol yang paling membuatnya sakit kepala, itu adalah John. Orang ini masih memiliki 14 hari. Ini ulang tahunku yang ke-50. Adapun uang pensiun dia sangat besar. Kematian sang komando menarik perhatian John. Karena untuk mencegah mimpi malam yang panjang, perusahaan telah meluncurkan misi baru. Semoga saat melakukannya, bisa membunuhnya dengan cara yang paling indah. Adapun pengaturan perusahaan, Johan tidak pernah menolak. Harga yang diminta adalah 200 juta. Membayar setengah jumlah di muka. Setelah selesai akan dibayar penuh. Melihat bahwa John telah mengambil umpan, bos senang di perutnya. Sudah punya uang. John mengunduh semua informasi tentang target melalui situs online. Dalam sekejap mata, telah menemukan hotel yang dia cari. Kemudian menyamar sebagai tukang reparasi. Kemudian mulailah mengebor minyak ke pintu. Gerakan eksternal membuat pria gendut ini marah. Dia dulu benci kebisingan. Sangat marah mencoba keluar untuk melihat. John berbaring di tanah, menunggu pembunuh di kamar. Mengandalkan teknik menembaknya. Berurusan dengan semua orang itu. Kemudian dia menerobos masuk ke kamar. Tentu saja, dapat melihat materi tentang diri sendiri. Dia segera mengerti. Dia target mereka kali ini. Ketika dia bertanya tentang nama belakang, pria gendut itu tidak berani berbicara. Dia mengambil gambar. Hubungi perusahaan untuk meminta uang. Melihat bahwa uang telah dikembalikan ke rekening, dia memutuskan untuk merusak SIM telepon. Putuskan semua kontak dengan perusahaan. Kemudian menggunakan telepon pribadi. Hubungi perusahaan lagi. Saya harap Anda tidak ada hubungannya dengan ini. Asisten wanita itu ketakutan. Buru-buru mencari bos untuk mendiskusikan rencananya. Menyodok pembunuh ini. Jangan hati-hati kehilangan nyawa. Tapi bos tidak peduli. Memutuskan untuk mengirim pembunuh terbaik. Pembunuh ini akan pensiun. Pergi ke pembibitan untuk tampil. Walaupun dia mau pensiun, tapi organisasinya dan tidak ingin lepaskan dia. Mereka pergi ke penasihat keuangan, lalu memukul secara brutal. Mintalah semua aset yang dimiliki John. Tetapi setelah diuji, ditemukan. Semua alamat disewakan kepada orang lain. Mereka membunuh mereka semua. Lalu mengobrak-abrik ruangan. Melalui pencarian, menemukan laporan bank. Setiap tahun John menyumbangkan 20.000 untuk membantu anak yatim pergi ke sekolah. Melalui informasi perbankan, menemukan alamat John. Kerumunan segera berangkat. Mulailah perjalanan untuk menemukan kematian. John menemukan gadis itu. Jadilah tetangganya. Gadis ini adalah anak yang diam-diam dia bantu. 20 tahun yang lalu, saat bertugas, Johan meleset dari sasaran. Setelah peluru ditembakkan,
Hanya gadis kecil itu yang masih hidup. Sejak saat itu dia merasa bersalah. Menjadi luka di hati. Demi membuat gadis itu bahagia, dia tertarik untuk memberikan hadiah padanya. Apakah kamu suka ini? Ada juga yang hitam. Lihat hadiah ini. Gadis itu sedikit terkejut. Agar dia bisa melindungi dirinya sendiri, John mengajarinya cara menembakkan pistol. Tapi sekarang, gadis itu mengenalinya. Tangannya gemetar tak terkendali. Tidak memiliki keberanian untuk membalas dendam. Demi membuatnya bahagia, John membelikannya hadiah lagi. Tapi baru keluar dari toko, diincar oleh seorang pembunuh. Di jalan pulang, dia melihat sebuah mobil biru. Meski ada sedikit keraguan, tapi dia tetap memilih menghentikan mobilnya. Pengemudi wanita bertubuh panas, bersikeras mengendarai mobilnya. Setelah mengatakan itu, dia meliriknya lagi. Makanan dibawa ke mulut. Bagaimana bisa John diabaikan? Melihat gadis yang begitu aktif, dia juga sangat kooperatif. Pada saat ini, pasukan pembunuh mengepung rumah. Melihat bahwa John tidak berdaya, salah satu dari mereka menarik pelatuknya. John segera menyadari, sehingga dapat menghindarinya. Ketika si pembunuh mengejar di sini, gadis itu sudah mati. Pembunuh mencari sepanjang hari, masih tidak dapat menemukan John dimanapun. Tidak ditemukan. John memakai headphone-nya, sengaja mengungkapkan lokasi. Kemudian ambil senapan sniper, tembak semua bola lampu. Selesai, dia menyalakan sensor panas. Temukan lokasi pembunuhnya. Asasin wanita ini juga cukup berpengalaman. Melempar lock yang terbakar yang mengganggu pandangan. Kemudian beritahu rekan satu tim di luar. Ke tempat penembak jitu membunuh John. Melihat bayangan, pembunuh itu memutuskan untuk melepaskan tembakan. Siapa sangka John bersembunyi di pohon. Lompat ke bawah dan makan orang itu. Pembunuh perempuan itu kencing di celana. Cepat temukan tempat untuk bersembunyi. Buang percikannya, untuk mengalihkan perhatiannya. Ketika kita takut, orang membuat kesalahan. Hanya melalui suara nafas. Dia telah menemukannya. Yohanes dari tubuh. Temukan kunci hotel. Gadis di sana memberitahunya. Pembunuh itu membawa gadis itu pergi. Dengarkan di sini. John tidak bisa tetap tenang lagi. Dia bergegas ke rumah gadis itu, tapi hanya melihat kekacauan. Karena untuk menemukannya, dia hanya perlu meminta bantuan temannya. Pria ini sudah lama pensiun, tapi selalu amati pergerakan perusahaan. Berdasarkan dugaan, memberinya posisi terbaik. Yohanes mendapat jawabannya. Segera bangkit dan pergi. Tetapi teman yang lain tidak tenang, terus meminta nasihat. Hati-hatinya. Racun disuntikkan ke tubuh John. Dia jatuh di tempat. Kemudian dia menelepon bosnya untuk meminta gajinya. Guru mengeluarkan belatinya, menikam John tepat di dada. Kemudian dia menyalakan musik. Pilih alat yang paling tajam. Ditusuk tepat ke kulit. Dari satu siaran ke siaran lainnya, darah segar kecil memenuhi tanah. Dia akhirnya berhenti. Ayo main besok. Dia sangat kejam. Hanya ingin menabung 2 miliar untuk masa pensiun. Keesokan harinya terus menyiksa. Dia menggunakan tang untuk mencabut potongan daging di tubuh John. Melalui 2 hari siksaan, dia benar-benar terluka. Hari keempat berlalu. John selalu menunggu kesempatan datang. Dia menggertakkan giginya untuk menahan rasa sakit. Mengeluarkan sepotong pisau dari dalam. Memutuskan rantai tangan. Lampu menyala lagi. Keamanan berkumpul di satu tempat. Johan tiba-tiba bangun. Dalam sekejap, 2 orang jatuh. Kemudian mengambil pistol.
berurusan dengan semua penjaga. Ketika tuannya tiba, yang bisa dia dengar hanyalah jeritan kesakitan. Dia ketakutan, tidak berani melangkah maju. John tiba-tiba melepaskan tembakan, menembak semua lampu di ruangan. Hanya dalam beberapa ketukan, memecahkan beberapa nama. Bos melihat bahwa situasinya tidak baik, sedang terburu-buru mencari cara untuk lari. Yohanes seperti dewa. Di koridor sempit itu, bunuh semua musuh. Setelah berhasil keluar, dia pergi ke tempat Anna. Anna adalah kenalannya. Dia selalu sangat mengagumi John. Di bawah asuhannya, John akhirnya sadar kembali. Anna tidak mengatakan sepatah kata pun. Beri aku senjata paling ampuh. John dengan perlengkapan lengkap, memasuki jalur balas dendam. Dia menelepon perusahaan, sengaja mengungkapkan lokasi, kemudian mengatur daya tembak. Tunggu sampai si pembunuh menemukan. Ketika si pembunuh mengejar ke garasi, John selesai dengan segalanya. Bahkan jika musuh banyak, dia juga tidak takut. Gunakan aku sebagai ganti gadis itu, oke? Tapi untuknya, dia tidak memiliki kualifikasi. Jadi berbalik untuk pergi. Bawahannya mengelilinginya. Bos menganggapnya cukup menarik. Bersemangat untuk duduk dan menonton drama yang bagus. Sebentar lagi, musuh telah jatuh seperti jerami. Sang master buru-buru melihat lebih dekat. Memang benar bahwa tidak ada kematian yang tersisa. Melihat bahwa dia akan mati, dia masih berpura-pura berada di sini. Saya akan membunuhnya. Tapi ketika John benar-benar muncul, lalu dia gemetar seperti bajak. Keamanan melihat John. Pada dasarnya tidak bisa berbuat apa-apa. Cepat menghindar ke samping. John mengambil kapak, menatap musuh. Sangat cepat. Dia harus mati. Dia berhasil menyelamatkan gadis itu, membawanya kembali ke kampung halamannya. Beberapa hari kemudian, John tiba-tiba melihat koran tahun itu. Seluruh keluarga terbunuh tanpa dosa. Hanya putrinya yang selamat. Di koran itu juga tertera nomor rekening buku sumbangan. Ini berarti, gadis itu mengenali siapa dia. Melihat gadis dengan pistol datang, dia sepertinya menemukan dirinya terbebaskan.